Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padia Turino Frianti dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan video tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui pembacaan teks proklamasi disebut sebagai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka. Harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 didahului dengan beberapa peristiwa penting. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang oleh Amerika Serikat. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki dan akhirnya menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI atau disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerahkan pasyarat kepada sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan muda bangsa Indonesia di Bandung. Pada 15 Agustus 1945, melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Soekarno-Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bangsa Indonesia harus dilakukan secara terorganisir, misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah muda yang dikomandoin oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Pada tanggal 16 Agustus 1945, hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pemerintahan pendudukan Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi ulah rundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamana Maeda yang ada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari teks proklamasi.
Setelah disepakati, selanjutnya Sajoti Melik mengetik sesuai naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.